video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bertemu lagi bersama saya, Ibu Dewi dari UPTD SMP Negeri 1 Banjar. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 dengan selalu menerapkan 5M. Yang pertama, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, dan yang terakhir yaitu menjaga jarak. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar karena kita harus tetap menjadi siswa yang cerdas dan berkarakter. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita dapat diserap dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 8, masih di bab 1. Kita akan melanjutkan video pembelajaran yang kedua. Dari video pembelajaran yang pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga, Ibu harap kalian sudah memahami setiap sub pokok bahasan di bab 1. Nah, untuk video yang ketiga ini, masih di bab 1, kalian akan membahas mengenai sub yang ketiga, yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kalian bisa membuka buku paket PPKN kelas 8 bab 1 dari halaman 15 sampai dengan 19. Sebelum kita masuk ke materi, sama dengan video pembelajaran yang pertama dan yang kedua, berikut adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Baik, kita akan masuk kepada pokok bahasan yang ketiga, yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Di pokok bahasan yang lalu atau di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sana kalian sudah paham mengenai makna Pancasila, kemudian makna dari pandangan hidup bangsa. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakter tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri dan karakter yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu diuraikan dari setiap sila dalam Pancasila. Sila yang pertama, sila yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa
dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sehingga dapat disimpulkan, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperak. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti tidak mengubah, tidak menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Selanjutnya, upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila yang ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Isi butir pengamalan Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Isi butir pengamalan Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Isi butir pengamalan Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya, dengan berbakti kepada orang tua yang menyayangi dan mendidik anak-anaknya, saling menghormati sesama anggota keluarga, saling membantu sesama anggota keluarga, dan bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah, menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesulitan belajar, menyelesaikan perdebatan dengan cara bermusyawarah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap yang demokratis. Selanjutnya, mendorong sikap kekeluargaan, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, di lingkungan berbangsa dan bernegara, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan terakhir, menjaga fasilitas umum. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi penjelasan tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ibu harap kalian dapat memahami sepenuhnya tentang materi tersebut. Untuk memantapkan tentang pemahaman materi tersebut, mari kita mengerjakan kuis 3. Berikut adalah linknya, ada di bawah ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah kita yang tercinta di SMP Negeri 1 Banjar. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu